Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia yang mendengarkan video saya ini, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Saya mau berbagi kepada kita tentang sesuatu yang mungkin saya anggap perlu kita ketahui bersama, termasuk diri saya sendiri, tentang pentingnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Mu'az bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qultu, aku berkata," kata Mu'az, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin, beritahulah saya sebuah amalan, yudkhiluni al-jannah, yang memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya, wa yubaiduni anin nar, yang menjauhkan saya dari neraka." Hadis ini menunjukkan begitu kecintaan para sahabat Nabi, para ulama salaf terhadap amalan-amalan yang memasukkan, amalan-amalan yang dianggap bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Kecintaan mereka terhadap amal-amal ini menjadi pelajaran bagi kita. Para sahabat selalu bertanya kepada Nabi, apa amalan yang bisa memudahkan, memasukkan kami ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab langsung apa saja amalan-amalan itu, karena Nabi memberi pengantar dulu. Qala, Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an azim, engkau menanyakan sesuatu yang sangat agung sekali. Dipuji oleh Rasulullah Mu'az bin Jabal karena menanyakan sesuatu yang agung. Visi keagamaannya yang kuat karena dia mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum Nabi menjawab juga Nabi mengatakan, wa innahu layasirun ala man yassarahullah, sesungguhnya amalan itu sungguhnya mudah, ala man yassarahullah, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan amal tersebut. Lalu Rasulullah menjelaskan amalan-amalan syariat yang bisa memasukkan surga. Ta'budullah la tusriku bihi syai'an, engkau menyembah Allah, tidak mempersekutukan dengan Allah sesuatu pun. Dan wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mendirikan salat, membayarkan zakat. Tasumu Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Wa tahijjul bait. Saya kira itu potongan hadisnya sangat panjang. Tapi ada dua hal yang perlu kita ambil dari hadis ini. Pertama, antara persoalan syariat dan hakikat. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagai hamba Allah yang ingin beramal soleh, Nabi menunjukkan amal-amalan yang bisa memasukkan surga. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggarisbawahi, wa innahu layasirun ala man yassarahullah, sungguhnya amalan itu sangat mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberi isyarat kepada kita bahwa sekalipun kita diberi amalan-amalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi mengingatkan bahwa amal kita tidak boleh bersandar kepada amalan itu, melainkan kita harus bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena beramal itu membutuhkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan inilah Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan dalam kitabnya Al-Hikam, dalam bab pertama dia mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal amal, di antara tanda-tanda orang yang berpegang teguh senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah nuksanur raja, kurangnya rasa harap kepada rahmat Allah inda wujudil zalal, ketika berada di alam yang fana ini.
kaum muslimin yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari tentang pentingnya mengharapkan ridha Allah, bahwa orang yang mengandalkan amalnya hanya mengharapkan orang yang melakukan sesuatu berpegang teguh kepada amalan tidak cukup tanpa berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sejalan dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang hadis yang ke-5773. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi, seseorang tidak akan masuk ke dalam surga karena amalannya. Ini sangat mengagetkan kita, bahwa selama ini kita menganggap amalan kita lah yang memasukkan surga. Memang betul kalau kita hanya mengandalkan amal saja, seberapa amal yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Qalu, mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan engkau juga tidak ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga karena amal ya Rasulullah. Qala wala ana, saya juga tidak masuk surga karena amalan saya. Illa ayyatagammadani Allah, melainkan Allah telah meliputi saya dengan rahmatnya. Rasul menegaskan bahwa saya masuk surga itu karena saya diselimuti oleh rahmat Allah, bukan karena amalan saya, kata Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berbahagia, kita harus selalu berharap kepada Allah agar selalu diselimuti dengan rahmat Allah, agar kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat ini. Kalaulah hanya kita mengandalkan amal kita, seberapa besar banyak amal yang bisa kita amalkan hidup di dunia ini tanpa rahmat Allah. Kalaulah tidak karena rahmat Allah, tentu kita tidak akan bisa masuk surga, akan terjauh dari neraka. Itulah sebabnya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai amalan-amalan itu dilipat gandakan. Seperti melakukan sholat berjamaah dilipat gandakan oleh Allah. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 83 tahun amalan orang. Dan bersedekah dilipat gandakan menjadi berlipat ganda 700 kali lipat dan seterusnya. Ini menunjukkan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka pada dasarnya, kata apa yang disampaikan Rasulullah itu dapat kita tarik kesimpulan. Pada dasarnya syariat itu memang menyuruh kita berusaha dan beramal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Sedangkan hakikat syariat yang kita lakukan itu melarang kita menyandarkan diri kita pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar kepada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada kita dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang-orang yang dirundung duka adalah, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Jangan serahkan diriku kepada jiwaku walaupun hanya sekejap mata. Perbaikilah seluruh amalku, seluruh perbuatanku, seluruh urusanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua, bahwa keselamatan hidup kita memang ditentukan oleh amal kita. Semakin banyak amal kita, semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya mengharapkan berpegang teguh kepada amalan belumlah tentu menyelamatkan hidup kita di dunia ini. Karena amalan yang kita lakukan itu hanya akan bernilai bila diselimuti dengan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu maha luas. Hanya orang-orang beriman yang selalu berharap kepada rahmat Allah. Orang-orang beriman tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rahmatillah.
Janganlah engkau la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Semoga kita di bulan Ramadan ini dilimpahi rahmat oleh Allah melalui amal-amalan ibadah yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.